beriman hatinya, menghujamkan ucapan yang ada di mulut kita ini ke dalam hati. Oh, ini mulut kita mengatakan ketan, enak. Hati kita, iya ini ketan pasti enak. Subuh-subuh begini ketannya panas, wah. Baru kita gerak, kita ambil tangan kita bergerak, kita makan, nah baru cocok itu. Nah itulah yang dinamakan iman secara istilah atau syariah. Hari ini orang ditanya, beriman nggak kepada Al-Quran? Woi, saya beriman. Siapa saja yang ingin macam-macam, saya maju paling depan. Ngomong begitu gampang. Tapi ketika ayat memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu ulil amri minkum wa syari'u ila maghfiratikum. Wih, baru mereka mengatakan dalil yang macam-macam. Ya. Padahal kalau kita lihat, masya Allah, kok hari ini tampak kepincangan umat Islam di mana-mana. Contoh, kita ada 5 orang nih, Muslim semua. Dari satu persatu kita tanya, kita berlima akan jawab hal yang sama. Semua kita ngerumpi atau kita lagi ngobrol-ngobrol 5 orang sama-sama Islam. Kita tanya ini kalau kita mau dapis nih, kita berlima ini, masya Allah nih, umatan wahidah, umat yang bersatu. Coba kita tes, kita berlima ini. Ngobrol ini di pohon-pohon yang rindang. Kita berlima kira-kira kalau ditanya Allahnya siapa, Tuhannya siapa? Allah. Nabinya sama tuh. Ya kitabnya sama, nabinya sama, Allahnya sama, kiblatnya sama, saudaranya sama. So, kalau saya bertanya, antum berempat siapa pemimpinnya? Nah, baru itu. Wih, disitulah timbul perdebatan sengit di hati mereka masing-masing. Ada yang nunjuk si A, ada yang nunjuk si B, ada yang nunjuk si C. Maka kita harus sampaikan kenapa di sini ada perbedaan. Katanya kita ini umatan wahidah. Katanya Allah itu ahad. Kalau Allahnya ahad, Qurannya ahad, Nabi Muhammadnya ahad, kiblatnya ahad, saudaranya ahad, kenapa kepemimpinan itu tidak ahad? Nah, pasti di sini ada yang salah. Itu awal kita berdakwah. Nah, baru kalau orang sampai ke arah sana, nah ini sudah sedikitnya kita akan masuk kepada iman secara istilah. Bukan hanya omdo, bukan hanya omongan doang. Karena apa? Sehebat-hebatnya orang membaca Al-Quran, sehebat-hebatnya orang fasih meluatkan kalimat Al-Quran, ketika Al-Quran itu tidak dipraktekkan, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Saya sering ambil contoh begini, kalau malam tarawih itu kan jutaan orang ya mendengar dan melafadzkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Malamnya itu di mana-mana, di masjid-masjid, di musola, di lapangan-lapangan, di tempat-tempat tertentu mengadakan tarawih. Malamnya orang kultum itu, orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian ini saum seperti orang-orang yang terdahulu. Wah, semuanya mendengar kalimat itu. Terus paginya tidak ada yang puasa. Terus ada manfaatnya nggak teriak-teriak itu? Nah, maka saya sering katakan itu. Walaupun kadang-kadang orang mendengar apa yang saya sampaikan itu nyesek. Kok bisa begitu? Bukannya Nabi sudah menjelaskan barang siapa yang membaca Al-Quran dari kalimat sampai ke per huruf itu bernilai ibadah. Betul itu kata Nabi. Tapi ada kadar yang lebih besar menurut Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah benci, Allah murka orang yang pandai membaca, fasih membaca tapi enggan untuk praktek. Nah, kita hari ini jangan kecil hati. Walaupun kita ini banyak-banyak yang salah, kita semua ini termasuk saya, bacaannya belum fasih, maraj hurufnya belum benar, ya. Pokoknya jauh dari fasih pembacaan Al-Quran. Tapi insya Allah ketika khalifah kita mengajarkan, oh ini nak, gitu tuh, inilah pengertiannya ini, praktekinya begini ya. Oh ya kita belajar. Oh yang dimaksud atiullah wa atiur rasulahu ulil amri minkum, tuh kita prakteknya begini. Dan ketika berada dalam sistem yang hak menurut Allah dan Rasulnya, ketika ada orang menjabarkan kiai besar menjabarkan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulahu ulil amri minkum, kita baru terasa. Dulu kita nggak sampai sejauh itu. Kenapa ayat itu kok ada atiullah wa atiur rasul, tapi ulil amri nggak ada atiu. Tuh. Dulu kita keder itu. Baru sekarang bisa terjawab, masya Allah, melalui ulama-ulama besar, melalui khalifah kita, pemimpin-pemimpin kita.
Kenapa ulil amri itu nggak punya atiu? Karena nggak ada hak mutlak kita taat kepada pemimpin, kecuali pemimpin yang rujukannya Quran dan Sunnah. Maka sebenarnya berikut sudah jawab tuh. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Coba untuk memahami ayat ini orang benar-benar peserta sih. 5 orang kita Allahnya sama, ya Rasulnya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, ya giliran pemimpinnya beda-beda. Masya Allah. Nah ini tugas kita ini, ya untuk menyampaikan hal ini. Padahal kan sepele ini untuk menyampaikan begini kan, tapi orang berpikirnya bisa panung itu, kepala itu siapa ya. Tapi sebelum kita berdakwah ke sana menyampaikan ke sana, sepakati dulu bahwa pemimpin itu hidup apa mati. Karena biasanya karena mereka sudah sedemikian tahun lamanya ya terdoktrin bahwa pemimpin itu yang sudah mati tadi. Maka ketika ditanya siapa pemimpinnya? Ya pemimpin saya Nabi Muhammad. Ada yang Imam Syafi'i ada. Nah kalau begitu pemahaman yang sudah larinya kepada mazhab terus juga semuanya sudah pada wafat. Nah itu banyak, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Rasulullah. Saya juga begitu diajarin. Ntar kalau ditanya alam kubur Imam Syafi'i. Nah coba itu Pak, coba sampai segitu jelasnya diajarin Imam Syafi'i itu. Ya. Karena wa imamuka. Wa imamuka Imam Syafi'i. Madhab itu artinya apa sih sebenarnya? Ya. Madhab itu artinya kata-kata dhahaba. Ya. Jadi orang yang berlindung atau mencari sesuatu sandaran itu namanya madhab, atau orang yang pergi mencari suatu pembenaran itu dinamakan madhab. Ya.